Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang mashul khuffain, mengusap khuf. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa hal yang terkait dengan mengusap khuf. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai pada pembahasan kapan mulai terhitung waktu untuk mengusap khuf, kapan mulainya. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa mengusap khuf itu ada dua waktu. Yang pertama, boleh mengusap khuf selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ini bagi orang yang mukim, tidak sedang dalam perjalanan safar. Dan yang kedua, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Berarti kalau dihitung ada 71 jam. 71 jam. Ini bagi orang yang sedang dalam perjalanan safar. Nah, itu kapan dihitungnya, mulai berjalannya? Apakah ketika seseorang pakai khuf dan dia adalah orang yang mukim, berarti cuma 24 jam. Pas make langsung terhitung. Dia make jam 6 pagi. Berarti jam 6 pagi besok waktu mengusap khufnya sudah habis. Atau ketika dia batal, dia make jam 6 pagi, dia kentut jam 9. Berarti jam 9 besok waktu mengusap khufnya habis. Atau dia make jam 6 pagi, make khuf. Jam 9 dia batal karena kentut. Tapi dia baru wudu lagi dengan mengusap khufnya itu jam 12 pada saat sholat zuhur. Berarti dia habis waktu untuk mengusap khufnya adalah jam 12 siang hari esok. Ini yang mana nih? Sejak make, sejak batal, atau sejak dia mengusap khuf pertama kalinya? Taib, kita akan lihat ya bagaimana penjelasan di dalam kitab Fikih Muyassar. Silahkan dibuka buku Fikih Muyassarnya, yaitu pada pembahasan yang ke-6, Al-Mas'alatus Sadisatu. Pembahasan yang ke-6, Al-Mas'alatus Sadisatu. Watab tadi'u muddatul mashi minal hadathi ba'dal lubsi kaman tawaddu'as li salatil fajri wala bisal khuffaini wa ba'da tulu'i syamsi ahdatha walam yatawaddu' thumma tawaddu'a qabla salatil dhuhri fabtida'ul muddati min tulu'i syamsi waqtil hadathi wa qala ba'dul ulama ibtida'uha min haitsu tawaddu'a qabla salati dhuhri ay min mashi ba'dal hadathi. Perhatikan, waktu mengusap khuf itu dimulai sejak berhadas setelah memakai khuf. Jadi sejak berhadas, seperti orang yang berwudu untuk sholat subuh, kemudian setelah berwudu dia pakai khuf. Lalu setelah terbit matahari dia batal. Anggaplah misalnya subuh itu jam 4:30, dia makainya jam 4:30. Jam 7 dia batal. Walam yatawaddu, dan pas dia batal itu dia nggak langsung wudu.
Tsumma tawaddu'a qabla sholati zuhri. Dia wudunya pas masuk waktu sholat zuhur, yaitu jam 12. Fabtida'ul muddati min tulu'i syamsi waqtil hadath. Maka ya berarti waktu mulai mengusap khuf itu sejak dia hadas, yaitu jam 7 pagi. Saya ulang ya. Ada seseorang memakai khuf jam 4:30. Dia pakai khuf jam 4:30. Lalu dia berhadas jam 7 pagi. Dan dia wudhu lagi ya, wudhunya itu bukan setelah dia berhadas, enggak, bukan jam 7, tapi dia wudhunya nanti jam 12. Nah, pendapat yang pertama mengatakan waktu untuk mengusap khuf itu terhitung ketika dia pertama kali hadas, yaitu jam 7 pagi. Berarti kalau dia adalah orang yang mukim, waktu mengusap khufnya akan habis yaitu pada jam 7 esok hari. Kalau udah jam 7 esok hari udah habis waktu untuk mengusap khufnya. Udah gak bisa lagi mengusap khuf lagi. Ya sudah tidak bisa mengusap khuf lagi. Namun perhatikan, waqala ba'dul ulama, namun ada sebagian ulama berpendapat bahwa waktu memulai untuk mengusap khuf itu sejak pertama kali wudhu. Nah, kalau gambaran tadi yaitu pas jam 12 siang. Ya, make jam 4:30, batal jam 7 pagi, wudhunya lagi nanti jam 12 siang. Nah, pendapat yang kedua mengatakan mulai menghitung waktu untuk mengusap khuf ketika berwudhu pertama kali setelah hadas. Jadi, kalau menurut pendapat yang kedua, waktu boleh untuk mengusap khufnya habis yaitu pada jam 12 esok hari. Ya, jam 12 esok hari. Mana pendapat yang bisa kita pilih? Yang mana saja boleh. Ya, yang mana saja boleh. Mau sejak pertama kali dia hadas, boleh, atau sejak pertama kali dia mengusap khuf setelah hadas. Seperti itu, ahibati fillah. Taib, kemudian al-mas'alatus sabi'atu, pembahasan yang ketujuh. Al-mashu alal jabirati wal imamati wa khumurun nisa, atau wa khimarun nisa. Artinya hukum mengusap perban luka, mengusap sorban, ya, sorban penutup kepala imamah, dan juga hukum mengusap kerudung. Apakah yang boleh diusap itu hanyalah khuf saja, atau ada hal-hal yang lain juga yang bisa diusap? Taib, kita perhatikan ya pembahasannya. Al-jabiratu hiya a'wadu wa nahwiha kal jibsi mimma yurbatu alal kasari liyajbura wa yaltaima wa yamsahu alaiha. Jabiroh itu adalah kayu atau yang semisalnya, seperti gips. Nah, kalau zaman kita kan itu semen putih gips ya. Ada orang yang patah tangannya, patah tulang tangannya, kemudian diperban dengan semen putih di gips. Atau boleh dengan kayu yang diikatkan pada anggota badan yang patah agar kembali menempel dan bersatu seperti sedia kala. Ya, intinya buat pengobatan. Nah, hal yang seperti ini boleh diusap bagian atasnya. Jadi kalau ada orang yang tangannya digips ya, diperban, lalu dia pengen wudhu, maka dia cukup usap aja itu perbannya. Gak usah dia buka kemudian dia gosok, gak usah. Ambil air, cipratkan, kemudian dengan tangan yang masih basah itu mengusap gips atau perban yang menutupi bagian tubuh yang patah tulang.
Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuqi wal lafa'i fillati tudau 'alal juruh. Fa kullu hadhil asya'i yumsahu 'alaiha bi syartin an takuna 'ala qadril hajati. Fa in tajawazat qadral hajati lazimahu naz'u ma zada 'alal hajati. Ayo. Yang boleh diusap bukan cuma gips ya. Gips itu yang dari semen putih bukan. Tapi perban juga demikian. Perban untuk menutupi luka. Kalau gips itu kan untuk menopang bagian tubuh yang patah tulang. Kalau perban itu kan untuk menutupi luka. Mau gips mau perban, kedua-duanya boleh diusap ketika kita wudhu. Hanya saja catatannya, gips dan perban itu hanya menutupi area yang memang dibutuhkan. Contoh, misalnya yang luka itu lengan, maka yang diperban lengan aja. Atau yang patah itu bagian lengan, maka yang digips itu bagian lengan saja. Sehingga ketika wudhu ini yang dibasahin, sedangkan lengan ini cukup diusap. Paham ya? Karena kebutuhan untuk diperban dan digips cuman ini. Sehingga siapa yang lengannya patah ya, telapak tangannya patah, tapi yang digips sampai sini misalnya, diperban sampai sini, ini yang luka tapi yang diperban sampai sini, ini nggak boleh yang ini diusap, ini nggak boleh, ini diusap aja ya, karena kan digips sama diperban, nggak boleh, karena yang butuh diperban sama digips ini doang, sehingga sisanya ini harus dicopot perban sama gipsnya. Kalau nggak butuh harus dicopot, sehingga yang ini dibasuh, yang ini diusap, seperti itu ya, seperti itu. Baik. Kemudian wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadatsil akbari wal asghar wa laysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha aw shifai ma tahtaha. Wa dalilu 'ala dzalika annal masha 'alal jabirah daruratun wad daruratu tuqaddaru biqadariha wala farqa fiha bainal hadatsain. Ini perbedaan antara mengusap gips, perban, dan khuf. Kalau khuf itu hanya boleh diusap jika hadasnya hadas kecil. Kalau hadas besar harus dicopot khufnya, karena kita harus mandi. Dan khuf itu hanya boleh diusap dalam jangka waktu yang ditetapkan, 24 jam atau 71 jam. Sedangkan mengusap gips atau perban, maka boleh dilakukan baik untuk hadas kecil atau hadas besar. Dan tidak ada waktu yang membatasi. Sehingga boleh mengusap gips, boleh mengusap boleh mengusap gips, boleh mengusap perban sampai sembuh. 10 hari boleh, 2 minggu boleh, sebulan nggak apa-apa. Kalau memang waktu sembuhnya lama, boleh seterusnya untuk mengusap perban dan gips sampai sembuh. Ini perbedaannya. Wa kadzalika yajuzul mashu 'alal imamati wa hiya ma yu'ammamu bihi ar-ra'su wa yukawwaru 'alaihi. Wa dalil 'ala dzalika haditsul Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala imamatihi wa 'ala nasiyati wal khuffain. Juga dalam Islam boleh untuk mengusap sorban. Sorban adalah sesuatu ya, atau kain
yang menutupi dan melingkari di atas kepala. Tahu ya kita sorban gitu kan. Dalil yang menyatakan bolehnya mengusap sorban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah mengusap bagian atas sorban beliau, ubun-ubun, dan 2 khuf beliau. Boleh ya, jadi kalau orang pakai sorban, ambil air, cipratin airnya, yang diusap apa? Atasnya sorban. Nah gini, dan apa yang terlihat dari wajahnya nih, dari kepalanya yang kelihatan diusap. Nah kan telinga kelihatan ya kalau pakai sorban, diusap. Jadi kalau ada orang pakai sorban, ambil air, atas sorbannya diusap sampai ke tengkuk belakang, kemudian kalau mau dibalikin silahkan, selanjutnya usap yang kelihatan dan telinga. Dah beres. Artinya kalau orang pakai sorban dan dia mau wudhu, mau dia copot sorbannya boleh, sehingga dia usap kepalanya langsung, atau enggak dia lepas sorbannya juga enggak apa-apa. Dalilnya ya ini, Nabi pernah mengusap sorban. Nabi pernah mengusap sorban. Baik sorban yang dipakai seperti kerudung ya, seperti orang-orang Arab, atau yang dililit-lilit ya, seperti A'agim. Kalau kalian lihat A'agim tuh kan suka pakai sorban ya, yang sorbannya ada buntutnya itu juga boleh. Artinya penutup kepala berupa kain ya, yang disebut dengan sorban, itu boleh diusap ketika berwudu. Wa hadits annahu masaha 'alal khuffaini wal khimar yakni al imamah. Begitu pula dalil yang terkait dengan bolehnya mengusap sorban adalah bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap khuf dan imamah atau sorban. Dan hadis ini dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal masu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddadun walakin law salaka sabilal ihtiyati falam yamsahha illa idza labisaha ala taharatin fil muddatil muhaddati lil masyi alal khuffaini lakana hasan. Sama ini juga ya, sorban sama kayak gips dan perban, yaitu kesamaannya bukan dari sisi waktu, kesamaannya itu bukan dari sisi hadas, bukan ya. Kalau gips sama perban boleh diusap untuk hadas kecil dan hadas besar. Tapi kalau sorban penutup kepala itu hanya boleh diusap untuk hadas kecil. Kalau hadas besar, sorban dibuka, kita harus mandi. Jadi kesamaannya bukan pada hadas, tapi kesamaannya pada waktu. Gips dan perban boleh diusap tanpa jangka waktu yang dibatasi. Demikian pula sorban. 24 jam, 71 jam, seminggu, 10 hari, silahkan. Boleh diusap. Nggak ada batas waktu untuk mengusap sorban. Akan tetapi di sini dijelaskan, siapa yang mengusap sorban yang waktunya itu mengikuti waktu mengusap khuf. Kalau dia mukim, dia ngusap sorbannya 24 jam aja. Kalau dia musafir 71 jam. Dia mengikuti waktu mengusap khuf, maka ini lebih baik. Ini lebih utama, mengusap sorban yang waktunya mengikuti waktu mengusap khuf. Ini lebih utama. Walaupun tidak dibatasi waktu, itu boleh-boleh saja. Amma khimarul mar'ati wa huwa ma tughatti bihi ra'saha fal aula alla tamsah alaihi. Adapun kerudung perempuan, yaitu kain yang menutupi kepala perempuan
Yang lebih utama bukan mengusap kerudungnya, bukan. Tapi dicopot kerudungnya, usap kepalanya langsung, itu yang lebih utama. Illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi aw limaradin fi ra'si aw nahwi dzalik. Kecuali ada kondisi yang sulit bagi perempuan untuk copot kerudungnya. Mungkin ya di kepalanya sedang ada luka, jadi kalau udah pakai kerudung tuh udah pas. Kalau dicopot dibuka pakai itu nanti lukanya sakit. Boleh untuk mengusap atasnya kerudung. Atau mungkin dia sedang di luar rumah, sedangkan tempat wudhunya ini terbuka. Memang khusus buat perempuan tapi kebuka. Nah kalau dia buka kerudung kelihatan nanti auratnya. Nah pada saat itu juga dia boleh berwudu, hanya dengan berwudu pada saat mengusap kepala, dia cukup mengusap atas jilbabnya, atas kerudungnya, nggak usah ngebuka kerudung, itu boleh. Intinya ya ikhwan, yang lebih utama ketika perempuan pakai kerudung adalah copot kerudungnya, langsung ngebasuh kepalanya langsung. Tapi kalau kondisinya darurat, nggak bisa buka kerudung karena luka atau di tempat terbuka, maka silahkan ketika berwudu sampai di kepala ambil air, buang airnya dengan tangan yang masih basah, usap atas kerudungnya. Dah, selesai. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihina'in aw ghairihi fayajuzul masu alaihi li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula kalau perempuan rambutnya lagi diwarnain dengan obat-obat herbal, bukan obat kimia ya, kayak seperti henna. Ya, kalau kita orang manggilnya pacar. Ya. Jadi ada obat untuk mewarnain, tahu ya? Kadang ditaruh di kuku jadi warnanya kayak kuning atau oranye. Ini ditaruh di rambut, pewarna rambut alami. Nah, kalau perempuan pakai pewarna rambut seperti itu dan masuk waktu sholat, lalu dia pengen wudu, silakan wudu. Dia nggak perlu ngebasuh rambutnya dulu, enggak. Silakan dia wudu, lalu dia ambil air, buang dengan tangan yang masih basah, dia usap atas rambutnya yang sedang memakai obat pewarna rambut. Boleh. Jadi nggak perlu nunggu dibasuh, nggak perlu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa umuman toharatur ra'si fiha syai'un minat tashili wa taisiri ala hadhil ummah. Secara umum ya, dalam bertoharoh, mengusap kepala, itu ada kemudahan dalam syariat Islam. Syariat Islam itu nggak memberatkan seseorang dalam mengusap kepala ketika toharoh, tidak. Justru Islam memberikan keringanan. Ya tadi keringanannya apa? Kalau laki-laki pakai sorban nggak perlu dicopot, boleh di atas sorban itu yang diusap. Perempuan pakai kerudung nggak perlu dicopot kerudungnya, dia boleh mengusap atasnya kerudung. Perempuan rambutnya lagi pakai pewarna, boleh yang diusap adalah rambut yang sedang pakai obat warna, nggak apa-apa. Ada kemudahan dari syariat Islam dalam mengusap kepala ketika toharoh. Itu dia ahibati fillah, pembahasan tentang mengusap khuf, mengusap gips, perban, sorban, dan kerudung. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah, dengan demikian bab ke-6 sudah selesai. Kita lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu al-babus sabi'u, bab yang ke-7. Al-babus sabi'u fil gusli wa fihi masailu. Bab yang ke-7 yaitu bab tentang mandi. Pada bab ke-7 ini ada beberapa pembahasan. Silahkan dibuka ahibatiflah. Ayo kita semangat tentang mandi.
Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknal gusli wa hukmuhu wa daliluhu. Al-awwal maknahu, yang pertama pengertian mandi. Al-guslu lugotan masdar min gosala syai'i yaksiluhu goslan wa guslan wa huwa tamamu goslil jasadi kullihi. Pengertian mandi secara bahasa adalah al-guslu, kata al-guslu itu diambil dari gosala syai', mencuci sesuatu, yaksiluhu goslan wa guslan. Ya, berarti kata guslun diambil dari kata gosala yaksilu goslan wa guslan, yang artinya adalah tamamu goslil jasadi kulli, menyempurnakan pencucian badan seluruhnya. Ya. Atau bahasa gampangnya, mandi dengan sempurna, mencuci badan secara merata, mencuci badan dengan sempurna. Itu arti dari kata mandi secara bahasa. Ya, dengan istilah mandi juga kita udah paham ya. Mandi ya pasti beda dengan wudu. Wa maknahu syar'an, sedangkan arti al-guslu secara syar'i adalah ta'mimul badani bil ma', meratakan air pada tubuh, au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan, menggunakan air yang suci mensucikan pada seluruh anggota tubuh, ala sifatin makhsusatin, dengan cara yang khusus, ala wajhi ta'abud lillahi subhanahu, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti guslu secara syar'i, yaitu menggunakan air suci mensucikan pada seluruh anggota tubuh dengan cara yang telah dijelaskan oleh Nabi, dan kita lakukan itu sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atsani hukmu, yang kedua hukumnya, wal guslu wajibun, mandi itu wajib. Mandi itu wajib. Idza wujida sababun liwujubihi, mandi itu wajib kalau ada sebab wajibnya. Ya, mandi itu wajib, artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kapan? Kalau ada sebab yang mewajibkan untuk mandi. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu dalam keadaan junub maka hendaklah kamu bersuci. Kalau kamu junub hendaklah kamu mandi. Wal ahaditsul lati warada fiha kaifiyatul ghusli an adadi minas sahabati naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubihi. Hadis-hadis yang menyebutkan cara mandi itu diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah dalil yang menunjukkan kewajiban mandi. Wasayati tarfun minha qariban insyaallah, dan sebagian dari hadis-hadis yang meriwayatkan tentang cara mandi ini akan disampaikan pada poin berikutnya. Tsalits, yang ketiga, mujibatuhu, sebab-sebab yang menjadikan mandi itu wajib. Wa yajibul ghuslu lil asbabil atiyati, mandi itu wajib karena sebab-sebab berikut ini. Al-awwalu khurujul mani min makhrajihi, yang pertama keluarnya air mani
dari kemaluan. Wa yushtaratu an yakuna dafaqan biladzatin min dzakarin aw untha. Liqauli ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam li Ali idza fadahtal ma'a faktasil. Ma lam yakun na'iman wa nahwihi fala tushtaratul ladzatu li'anna na'ima qad la yahus bihi. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila hal 'alal mar'ati guslun idza talamat qala na'am idza ra'atil ma'a wa hadza kulluhu mujma'un alaihi. Sebab pertama yang menjadikan mandi wajib adalah keluarnya air mani dari kemaluan. Dan disyaratkan keluarnya air mani dari kemaluan menjadi sebab wajibnya mandi dengan syarat kalau keluarnya air mani itu disertai dengan rasa. Ya, ada rasa enak. Mudahnya seperti itu, ada rasa. Ada ladzah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian junub hendaklah kalian bersuci. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, jika engkau mengeluarkan air mani maka kamu wajib mandi. Syarat adanya rasa ketika keluar air mani ini kalau kondisi seseorang tidak sedang tidur atau yang semisalnya. Semisal tidur ya koma atau pingsan. Koma atau pingsan. Kalau seseorang sedang tidur atau koma atau pingsan lalu keluar air mani, itu tetap wajib untuk mandi walaupun dia nggak merasa apa-apa. Sebagaimana jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apakah seorang perempuan wajib mandi kalau dia mimpi basah? Kata Nabi, iya wajib mandi kalau perempuan itu ketika bangun tidur ia mendapati adanya air mani. Dan penjelasan ini adalah pendapat yang disepakati, mujma'un alaihi. Baik, Ustaz akan memberikan kesimpulan. Jadi gini ya ikhwan, keluar air mani itu menjadi sebab wajibnya mandi kalau keluar dari kemaluan. Kalau misalnya keluar dari yang lainnya gara-gara penyakit, misalnya keluar dari dubur misal ini ya, atau dari mana, itu enggak, ini dari kemaluan. Dan dilihat dulu keluarnya dalam kondisi apa, tidur atau sadar. Kalau dalam keadaan sadar maka harus disertai dengan rasa. Karena ada orang ya, gara-gara dia panik, stres atau tertekan keluar air mani tanpa adanya rasa, keluar begitu saja. Atau dia punya penyakit ya, yang keluar air mani begitu saja tanpa adanya rasa. Yang seperti ini tidak mewajibkan untuk mandi. Dalam kondisi sadar, keluar air mani menjadi sebab untuk wajibnya mandi kalau disertai dengan rasa. Adapun dalam kondisi tidur, pingsan atau koma, itu tidak disyaratkan disertai dengan rasa. Contoh misalnya ada orang tidur nggak mimpi apa-apa, dia nggak mimpi dan dia pun nggak ingat dia mimpi apa. Intinya dia ngerasa dia nggak mimpi basah kok, dia mimpi biasa. Tapi ketika dia bangun ternyata di celananya ada air mani. Atau orang yang koma lagi, atau orang yang pingsan, pada saat dia sadar di celananya ada air mani. Nah, dalam kondisi seperti ini, walaupun tidak disertai dengan rasa, selama adanya air mani, maka itu jadi sebab wajibnya mandi. Jadi sebab wajibnya mandi. Yang kedua,
taghibu hasyafati dzakari kulliha al qadriya fil farji wa in lam yahsul inzal bila hailin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba'i wa masal khitana wajibal ghuslu lakin la yajibul ghuslu fi hadhil halati illa ala bani asra aw binti tis'i fama fawqa. Baik. Yang kedua, perhatikan ya, masuknya kemaluan laki-laki baik seluruhnya atau sebagiannya ke dalam maluan perempuan yang berhubungan suami istri, sekalipun tidak sampai terjadinya keluar air mani. Tapi kalau sudah masuk semua atau sebagian, maka itu menjadi sebab wajibnya mandi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya. Apabila seorang suami berhubungan dengan istri dan kemaluannya telah bersentuhan, lihat ini baru bersentuhan, maka mandi telah menjadi wajib. Mandi telah menjadi wajib walaupun belum sampai keluar air mani. Dan hal ini ya dikecualikan bagi anak laki-laki 10 tahun dan anak perempuan akan tetapi tidak wajib mandi dalam kondisi ini kecuali atas anak laki-laki berumur 10 tahun ke atas dan anak perempuan berusia 9 tahun ke atas. Maksudnya gini, kalau masih kecil banget kayak bayi ya, pada saat mandinya barengan, gak sengaja tersentuh, dia gak wajib untuk mandi. Kondisi yang seperti ini ya, dimana kemaluan laki-laki bersentuhan dengan kemaluan perempuan, menjadi wajib mandi kalau usianya sudah di atas 9 tahun bagi perempuan dan 10 tahun bagi laki-laki. Ya gambaran umumnya gampangnya ya, laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang sudah menikah, kalau dia berhubungan suami istri wajib untuk mandi sekalipun tidak sampai keluar air mani. Haibati fillah, perlu saya tekankan, ini bukanlah pembahasan yang tabu, tidak, tapi ini ilmu yang harus disampaikan karena kita suatu saat nanti pun akan menikah dan kita sudah punya ilmunya. Ini bisa disebut sebagai persiapan kita sebelum pernikahan, kita sudah punya ilmunya. Baik. Yang ketiga, Islamul kafir walau murtaddan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama an yaktasila. Yang ketiga adalah orang kafir masuk Islam atau orang yang tadinya murtad balik lagi ke Islam, maka dia diwajibkan untuk mandi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Qais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Namun ada sebagian ulama menyatakan itu tidak wajib melainkan sunnah, karena gak semua orang yang masuk Islam sama Nabi disuruh mandi, enggak semuanya. Namun alangkah baiknya orang yang masuk Islam itu mandi, karena boleh jadi ketika dia masih kafir dia keluar air mandi, dia mimpi basah, tapi dia nggak mandi. Jadi cuma cebok begitu aja lah, karena dia nggak punya aturan. Maka ketika dia masuk Islam dia mandi junub, itu lebih baik. Arabi inqita'u damil hayd wan nifas li hadithi Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaish idza akbaratil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faqtasili wa sholli wan nifasu kal haid bil ijma'.
Sebab keempat yang menjadikan mandi itu wajib adalah selesai haid atau selesai nifas. Perempuan yang sudah selesai haid, sudah selesai nifas, maka dia wajib untuk mandi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Kata Nabi, jika datang waktu haid maka jangan sholat, dan apabila haid telah selesai maka mandilah dan laksanakanlah sholat. Nifas itu dihukumi sama dengan haid, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Lalu yang kelima, sebab yang mewajibkan untuk mandi adalah al-maut, kematian. Orang yang meninggal dunia wajib untuk dimandikan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Gusli ibnatihi Zainab hina tufiyat. Orang yang meninggal wajib untuk dimandikan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi yang disebutkan dalam hadis ketika memandikan putrinya, yaitu Zainab, yang meninggal dunia. Kata Nabi SAW, iksilnaha, wahai kalian sahabat-sahabat perempuan, mandikanlah ia, yaitu Zainab, putrinya Nabi SAW yang telah meninggal. Waqala fil muhrim, dan Nabi SAW pernah berkomentar tentang orang yang sedang ihram dan dia meninggal dunia. Iksiluhu bima'in wasidrin. Kata Nabi SAW, mandikanlah orang yang ihram ini, yang meninggal dunia ini, dengan air yang dicampur dengan sidr, daun bidara. Wadzalika ta'abudan, dan memandikan jenazah ini dalam rangka beribadah. Li'annahu law kana an hadath lam yartafi ma'abaqai sababihi. Karena ya, kalau memandikan jenazah ini bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau memandikan jenazah ini bukan karena ibadah, tetapi karena dianggap kematian adalah hadas, maka kematian itu kan gak mungkin hilang ketika jenazah dimandikan. Gak mungkin ketika jenazah dimandikan dia bangkit lagi. Artinya memandikan jenazah itu bukan karena jenazahnya hadas, setelah meninggal dia berhadas, bukan, tapi karena itu adalah ibadah. Memandikan jenazah karena itu adalah ibadah, bukan untuk menghilangkan hadas setelah kematian, bukan. Sebab mati tidak akan hilang ketika jenazah dimandikan. Itu dia ahibati fillah, ada 5 sebab. Yang pertama keluarnya air mani, yang kedua berhubungan suami istri, yang ketiga masuk Islam bagi yang kafir dan murtad, yang keempat selesai haid dan nifas, dan yang kelima meninggal dunia. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa dipahami dengan baik dan semuanya bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.